Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Valentin dan Claudius yang menyebabkan sejarah pada tanggal 14 Februari yang biasa disebut dengan orang-orang yang tidak paham dengan sejarah itu atau kurang mendalami sesuai apa yang terjadi di dalam teka-teki silang kehidupan waktu itu, di mana Claudius ini terbunuh oleh, di mana Valentin ini ialah seorang pendeta yang menentang aturan Raja Claudius. Di sini di teka-teki silang, Claudius mempunyai pertanyaan yang harus dijawab dengan benar. Di mana pertanyaannya, semua tentara dilarang menikah dikarenakan hanya untuk setia kepada negaranya waktu itu. Dan si pengerja soal atau seorang yang mengerjakan soal ini ialah si Valentin, di mana Valentin mendapatkan kesalahan dalam mengisi soal yang dicantumkan Claudius ke kehidupan waktu itu. Claudius di sini menyatakan bahwa tidak ada pernikahan bagi tentara-tentaranya. Dan mengapa si Valentin ini terbunuh? Karena ia telah melakukan kesalahan dalam mengisi jawaban dari soal yang ditentukan Claudius, sang raja. Oke guys, sekali lagi saya jelaskan. Terbunuhnya Valentin ini dikarenakan dia terdapat kesalahan dalam mengisi teka-teki silang kehidupannya. Pertanyaan teka-teki silang kehidupannya waktu itu, jangan ada tentara yang menikah. Di sini si pemberi pertanyaan atau yang berwenang ialah Claudius. Tapi Valentin ini menyatakan bahwa apa yang ia isi dalam jawaban kehidupannya itu ialah benar menurutnya, tapi salah menurut sang raja, salah menurut sang pemberi soal kehidupan. Oke guys, paham? Jadi betapa berbahayanya ketika kita salah dalam mengisi teka-teki silang kehidupan. Walaupun kita berpegang penting terhadap agama yang kita yakini bahwa itu benar, belum tentu itu benar menurut negara. Oke guys, sejauh ini di Indonesia ada berapa banyak orang yang mengisi teka-teki silang kehidupannya dengan kebenaran menurut agamanya tapi belum menurut negaranya? Saya rasa banyak. Nah, di sini sebelum salahnya Valentin ini terdapat lagi seseorang yang salah, jawaban lagi yang salah. Valentin ini hanya korban, sebenarnya korban, dikarenakan pendeta yang setia pada agamanya ini adalah hanya korban, dikarenakan umat Kristiani waktu itu adalah seorang tentaranya Claudius melanggar aturan dari apa yang disampaikan Claudius. Atau sama halnya dengan Valentin yang salah dalam mengisi jawaban teka-teki silang kehidupannya. Si tentara ini jelas-jelas salah dikarenakan Claudius menyatakan pertanyaan hidup buat semua tentara atau bawahnya atau siapalah itu, bahwa tidak adanya pernikahan bagi semua tentara
dikarenakan untuk kepentingan negara, di mana tentara ini salah dalam mengisi teka-teki silang kehidupan yang diberikan oleh Claudius. Salahnya di mana? Dikarenakan dia melanggar semua yang disampaikan Claudius. Dia nekat menyatakan pernikahannya, menyampaikan keinginannya dengan Valentin untuk menikahi pasangannya, yang mereka sebut sampai detik ini juga bahwa ini kasih sayang. Ini kasih sayang yang mengakibatkan kematian. Adakah seperti itu? Ini cinta yang menyebabkan kematian. Cinta yang sesungguhnya ialah cinta yang menghidupkan, cinta yang membahagiakan. Seperti apapun cinta yang mereka sebut kala itu, jikalau mereka masih menentang aturan dari negara yang disampaikan oleh Claudius, maka itu tidak bisa disebut sebagai cinta. Ini disebut sebagai nafsu. Sama halnya dengan kita atau mayoritas anak-anak sekarang yang mendapatkan pelarangan dari kedua orang tuanya untuk menikah. Lalu mereka melangsungkan pernikahan mereka dengan lari, kawin lari, yang biasa disebut dengan kawin lari. Ini sama halnya dengan kelakuan tentara ini tadi, anak remaja sekarang. Sama hal ini dengan kelakuan tentara ini tadi. Mereka mengorbankan diri mereka, mengorbankan orang yang menikahkan mereka, dikarenakan yang mereka sebut sebagai cinta. Ini bukanlah sebuah cinta, guys. Cinta itu tidak ada korban. Cinta itu suci, bening, yang tanpa masalah sedikit pun. Ini yang disebut cinta. Bila ini mereka masih kokoh kekeh menyebutnya sebagai cinta, ini adalah cinta yang salah. Ini bukan sebuah cinta, tapi inilah yang disebut sebagai nafsu. Nafsu kehidupan yang sering kali mengkambing hitamkan cinta. Oke guys, kembali lagi ke teka-teki silang, di mana kesalahan Valentin ini yang mementingkan agamanya tapi tidak melihat negaranya. Di mana si tentara ini mementingkan cintanya tapi tidak melihat agama dan negaranya. Jika dia melihat agamanya, maka dia akan berpikir atas keselamatan Valentin, atas keselamatan Valentin yang menikahkannya, yang akan berurusan dengan Claudius. Jika ini menyangkut agama, dan jika ini menyangkut cinta, menyangkut negara, jika tentara ini berpikir cerdas, berpikir bahwa dia ini benar-benar cinta dan tidak nafsu seperti apa yang dia lakukan, dia akan berpikir 1000 kali dan 10.000 kali untuk menikahi pasangannya karena pelarangan dari Claudius yang menyatakan semua tentaranya tidak bisa mengadakan pernikahan karena kan untuk setia kepada negaranya. Di sini, cinta itu butuh kecerdasan. Semua yang kita jalani dalam hidup ini ialah mengisi teka-teki silang, teka-teki silang kehidupan. Kita tidak akan pernah bisa mengisinya kalau kita tidak mempunyai kecerdasan. Bodohnya tentara ini dikambing hitamkan nafsu, dibodohi nafsu. Nafsu yang disebut dikambing hitamkan sebagai cinta. Rela menikahi seseorang perempuan, mengorbankan pendeta yang menikahkan. Di sini juga terdapat kebodohan oleh pendeta ini. Oleh Valentin sendiri terdapat kebodohan. Harusnya dia sebagai pemimpin agama atau penerang agama waktu itu lebih cerdas,
daripada seorang tentara yang dibutakan oleh cinta, yang dibutakan oleh nafsu. Harusnya di sini Valentin mendapat kebijakan. Kebijakan menyampaikan bahwa maksud dari pernikahan tentara ini jelas salah. Salah dalam artian bukan salah dalam agama. Jelas di sini akan bermasalah. Harusnya Valentin berpikir seperti itu. Di sini si Claudius yakin, saya yakin juga bahwa dia tidak ada kaitannya dengan agama. Waktu itu mungkin peperangan di negara mereka sangatlah keras. Jadi setiap tentara itu dilarang mengadakan pernikahan, karena kan pernikahan biasanya punya istri dan akhirnya membebani istrinya ketika dia mati di peperangan. Jadi itulah guys, butuhnya keseimbangan dalam hidup, dalam berpikir tentang hidup. Si Valentin harusnya dengan didatangi tentara ini harusnya berpikir dulu 1000 kali lipat. Adakah keamanan yang akan ia temui ketika ia menikahkan tentara ini? Jelas-jelas ini adalah larangan dari seorang raja yang kejam, bukan hanya raja. Maka dia tidak akan terbunuh. Seorang tentara juga harus mempunyai kebijakan, mempunyai kecerdasan. Apa yang ia lakukan? Jika ia mengatakan itu cinta, maka cinta tidak akan mengadakan korban. Seperti apa yang terjadi di kala itu 14 Februari. Dia terbunuh. Valentin juga terbunuh. Dikarenakan yang mereka sebut cinta. Adakah cinta seperti itu? Itulah yang disebut sebagai nafsu guys. Jadi intinya si tentara ini bodoh karena salah dalam mengisi jawaban dari apa yang Claudius sampaikan. Oke, poin pertama. Dan si Valentin ini kurang bijaksana dalam membimbing agamanya. Harusnya yang menjalankan agama itu ialah bertentangan dengan negara. Agama tidak akan berdiri tanpa negara. Negara juga tidak akan berdiri tanpa agama. Jadi semuanya itu harus seimbang. Jika kala itu Valentin memberatkan agama sebagai yang paling benar dengan melanggar aturan dari seorang raja Claudius, menikahkan pasangan tentara yang menyatakan itu cinta, ini terdapat kemiringan antara keseimbangan negara dan agama. Jadi si Valentin ini ialah orang yang terbakar juga api oleh nafsunya. Oke guys, pesan untuk para pemuka agama dimanapun berada, di negara manapun berada, kalian harus menyeimbangkan apa yang kalian sampaikan dengan sekitarmu, daerah sekitarmu. Jika akan lebih berat agamamu, maka seimbangkan lagi dengan sekitarmu. Oke guys, ini pelajaran buat kita beragama dan bernegara. Bukan hanya cinta yang mereka korbankan sebagai nafsu. Guys, di sini jujur ya, saya setelah mengetahui semua ini sedih. Jika ada sebagian orang yang menganggap ini cinta, jika masih sebagian orang menganggap ini cinta, saya sangat sedih guys. Menurut teka-teki silang yang saya pelajari, yang saya berikan ini, tidak ada kaitan